yuk ngobrol santai nggak pakai basa-basi soal asuransi. Nah, banyak banget nih yang nanyain ke gue gimana sih sebenarnya cara kerja investasi yang ada di dalam produk asuransi. Ya emang belakangan banyak banget kan beredar produk asuransi yang menawarkan alokasi investasi juga. Karena memang selain nawarin premi yang flat, asuransi jenis ini juga memiliki fitur cuti premi yang bisa dimanfaatkan sama nasabah saat nasabah lagi nggak mampu bayar. Tapi sayangnya banyak banget nih yang salah kaprah dan merasa tanda kutip dirugikan akibat embel-embel investasi di sini. Nah, biar nggak penasaran, di video kali ini gue mau highlight nih beberapa poin yang penting yang bisa jadi panduan kita dalam memahami investasi yang ada di produk asuransi. Disclaimer dulu ya, acuan gue di sini tentu dari polis pribadi gue, yaitu dari Allianz Indonesia yang udah sempet gue bedah di video yang ini. Buat kalian yang belum nonton, bisa cek di link di atas ya. Oke, poin pertama adalah persentase alokasi investasi. Di dalam polis kita sebenarnya tuh udah tertera jelas seberapa besar alokasi investasi yang ditujukan dari premi asuransi kita. Misalnya nih ya, di Allianz sendiri, di 5 tahun pertamanya alokasi investasinya itu belum full 100%. Jadi di tahun pertama, itu alokasi yang diinvestasikan dari premi asuransi kita baru 25% aja. Kemudian bertambah di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya sampai tahun kelima. Nah, baru di tahun ke-6, alokasi investasi dari premi asuransi di Allianz itu full 100%. Pasti kamu bertanya-tanya kan, kenapa nggak dari tahun pertama aja semua alokasi premi yang di asuransi itu untuk investasi? Nah, ini nih yang biasanya belum terlalu banyak dipahami sama nasabah. Karena sebenarnya di dalam produk asuransi unit link atau yang ada alokasi investasinya itu punya biaya-biaya lain yang diberlakukan oleh perusahaan asuransi untuk menunjang pemeliharaan polis nasabah untuk jangka panjang. Nanti gue akan jelasin deh di poin selanjutnya biaya-biaya apa aja yang diberlakukan di sini. Tapi intinya di semua perusahaan asuransi untuk produk asuransi unit linknya itu di 5 tahun pertama memang belum full untuk investasi. Persentasenya sendiri untuk tiap-tiap perusahaan asuransi itu beda-beda. Kebanyakan yang udah gue temuin nih, alokasi investasi di perusahaan asuransi lain itu lebih kecil dibandingkan dari Allianz. Ini sepengetahuan gue aja ya selama review-review polis dari brand-brand asuransi lain. Yang kedua, perhitungan nilai investasi. Nah, selain persentasenya tadi, sebenarnya di dalam buku polis asuransi itu tertera jelas juga berapa perhitungan nilai investasi dari premi asuransi yang kita setorkan. Misalkan di polis pribadi gue sendiri, itu tertulis kalau misalkan nilai investasi yang dialokasikan akan dibagi ke dalam harga unit yang dihitung saat hari kerja Bursa Efek Indonesia. Jadi intinya perhitungan nilai investasi kita di sini akan disesuaikan dengan harga pasar dari pilihan strategi investasi kita. Strategi investasi di sini seperti pasar uang atau money market atau pasar saham yang biasa dikenal dengan equity fund atau juga campuran. Nah, untuk memilih strategi investasi ini biasanya itu nasabah akan dinilai berdasarkan profil resiko dalam berinvestasi. Ada yang punya profil resiko rendah atau yang nggak bisa banget kehilangan uang banyak, jadi mau nggak mau returnnya juga nggak terlalu tinggi. Atau ada juga yang punya profil resiko tinggi, jadi dia nggak apa-apa deh kehilangan uang banyak, tapi dia juga berani dapetin imbal hasil atau return yang tinggi juga. Nah, semuanya itu tuh bisa diatur saat pengajuan polis asuransi oleh nasabah yang dikonsultasikan sama agen atau tenaga pemasar. Nah, yang ketiga, biaya-biaya. Kayak yang udah gue singgung sebelumnya, ada beberapa komponen biaya yang diberlakukan di 5 tahun pertama sehingga membuat premi asuransi kita belum full 100% diinvestasikan di asuransi unit link. Kenapa bisa gitu? Karena balik lagi, asuransi itu bukan produk investasi. Core bisnis asuransi itu proteksi atau pengalih risiko. Jadi kalau misalkan kita mau investasi untuk imbal hasil yang tinggi, bukan di sini tempatnya. Nah, untuk menunjang pengalihan risiko dari nasabah ke asuransi, misalkan kondisi nasabah saat meninggal dunia atau kecelakaan atau saat harus dirawat di rumah sakit, perusahaan memberlakukan biaya-biaya seperti biaya asuransi, biaya akuisisi, ada juga biaya administrasi, ada juga biaya pengalihan, biaya penarikan atau penebusan polis, hingga biaya pengelolaan investasi. Biaya-biaya ini dibebankan kepada nasabah untuk mendapatkan hak penuh dalam pertanggungan yang diterima. Terkesan banyak banget kan biayanya? Tapi kalau misalkan kamu mau dijabarin lebih dalam lagi, hitung-hitungannya kayak apa, itu tuh nggak ada rumus rugi di sini. Karena kita nggak pernah denger kan orang bangkrut karena beli asuransi.
Justru yang ada orang bangkrut karena nggak punya asuransi. Nah, poin keempat yang mau gue highlight di sini adalah penarikan dana investasi. Banyak yang nanya kan, sebenarnya bisa nggak sih nilai investasi yang ada di produk asuransi unit link itu ditarik atau dicairkan? Jawabannya tentu bisa. Nasabah di sini memang berhak untuk melakukan transaksi penarikan sebagian atau keseluruhan dana investasi yang ada. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku saat nasabah melakukan penarikan. Misalnya di Allianz sendiri, kalau misalkan gue melakukan transaksi penarikan penuh terhadap nilai investasi yang ada di polis asuransi gue, otomatis polis asuransi gue itu udah nggak aktif lagi. Jadi Allianz menganggap gue menebus polis gue sendiri. Jadi gue udah nggak berhak lagi mendapatkan manfaat yang ada di produk asuransi yang gue ambil. Sementara kalau misalkan gue melakukan transaksi penarikan sebagian nilai investasi gue masih berhak untuk menerima manfaat asuransi yang ada di polis asuransi gue selama nilai investasi yang tersisa itu mampu menopang biaya asuransi yang ada. Nah, poin terakhir yang gue highlight di sini adalah resiko investasi. Ini adalah poin paling penting yang banyak orang luput perhatikan dalam polis asuransi unit link. Gak ada satupun di dunia ini yang mampu memastikan nilai investasi di instrumen keuangan manapun, baik itu di perbankan, reksadana, saham, dan lain sebagainya termasuk di dalam produk asuransi. Nah, di buku polis asuransi sebenarnya juga tertulis kalau perusahaan asuransi itu tidak bertanggung jawab atas resiko yang timbul terkait dana investasi nasabah. Resiko-resiko di sini biasanya adalah resiko penurunan harga unit, resiko fluktuasi harga pasar, resiko tingkat suku bunga, resiko likuiditas, resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, hingga resiko mitra penyimbang seperti manajer investasi atau bank kustodian atau mitra distribusi. Jadi kalau misalkan ada yang bisa kasih janji pasti atau fixed return di dalam produk asuransi unit link, siapin hati aja ya untuk kecewa di kemudian hari. Sekalipun kamu cerita di media sosial atau bawa kasus ini ke pengadilan, perusahaan asuransi tuh nggak akan salah. Karena pada dasarnya semua aturan terkait investasi di dalam produk asuransi unit link udah tertera jelas di dalam buku polis. Nah, buat kamu yang punya polis asuransi unit link, coba dibaca lagi dengan teliti aturan terkait investasi yang ada di dalam produk asuransi kamu. Kalau misalkan kamu bingung bacanya, kamu bisa untuk konsultasi gratis lewat Instagram gue, direct message aja ke sini. Atau kalau misalkan kamu mau tanya-tanya, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah, semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, share, juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan sama video-video lainnya. Kalau misalkan ada yang mau request juga boleh banget. Oke, thank you banget buat yang udah nonton ya. See you!